Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya harapkan teman-teman semua tetap semangat, tetap sehat. Walaupun dalam keadaan sekarang mungkin baru di rumah saja, ya tetap semangat. Mungkin bisa beraktivitas di rumah, bisa ngurus ikan dan yang lain-lain. Yang penting tetap di rumah saja, ya. Masih menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus, ya langsung saja pertanyaan yang pertama dari Bapak Eko Nuryanto, ini yang ada di Banten, ya. Saya ingin menanyakan Pak, untuk pakan indukan ikan gabus itu yang bagus apa Pak? Jadi kalau untuk pakan indukan ikan gabus, ya pernah di video sebelumnya ya kita di sini memang menggunakan usus ayam, ya bisa menggunakan ikan-ikan kecil, bisa menggunakan cacing, bisa menggunakan ikan-ikan rucah yang dipotong-potong. Kemudian juga bisa menggunakan kodok, ya, kodok sawah, kodok hijau, ya. Di episode sebelumnya saya sudah jawab tentang pakan indukan ikan gabus. Karena memang apa? Kalau di sini kita gunakan seminggu sebelum untuk membantu proses pemijahan, kita gunakan kodok hijau, kotak sawah, ya, percil, ya. Itu memang tujuannya untuk mematangkan telur agar cepat tua, ya. Itu menggunakan kodok hijau, ya. Ya, Pak Nur, ya. Kemudian berikutnya dari Bapak Wahyudi, ya, ini yang ada di Blitar, ya. Kalau boleh Pak, saya bergabung di asosiasi yang Bapak buat, ya, Apikin, ya. Kalau boleh tahu Pak, syaratnya apa untuk saya bisa bergabung di grup Apikin? Jadi grup ini memang tujuannya kita buat untuk sebagai wadah teman-teman para pembudidaya ikan gabus. Jadi di sini syarat utama ya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua di situ adalah memang serius mau membudidayakan ikan gabus dan sudah membudidayakan ikan gabus. Jadi kalau belum membudidayakan ikan gabus, mohon maaf belum boleh ikut di grup ini. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak boleh iklan, tidak boleh jualan. Ingat, di grup Apikin tidak boleh jualan, tidak boleh iklan. Tidak boleh jualan bibit, tidak boleh jualan ikan gabus semuanya, tidak boleh. Di sini hanya boleh kita berbagi ilmu, tukar pengalaman. Di sini kita belajar bersama tentang budidaya ikan gabus. Ya, teman-teman boleh men-sharekan pengalaman tentang budidaya, share trik, cara, kemudian bisa berbagi video tentang ikan gabusnya demi kemajuan bersama. Ya, ingat ini harus diperhatikan, tidak boleh iklan. Kalau memang mau iklan, mau transaksi di luar grup, ya ingat ya, itu yang perlu diperhatikan, peraturan yang paling baku itu. Ya, kemudian teman-teman boleh tanya jawab di situ seputar dunia ikan gabus. Saling tanya, saling jawab, silahkan. Oke, itu ya peraturannya Bapak Wahyudi yang ada di Blitar. Ya, silahkan nanti bisa ikut dengan cara mencantumkan nama dan alamat, kirim ke 0816658779, ya. Berikutnya dari Pak Nurul Fikri yang ada di Muntilan, ya. Ya, saya sudah mendapatkan gabus dari alam, tapi sudah saya pelihara 3 bulan kok belum mau bertelur Pak. Ya, apa sebabnya Pak? Jadi kalau ikan gabus yang kita dapat dari alam itu, yang perlu diperhatikan adalah induknya ikan gabus itu yang kita ingin jadikan induk itu sudah dewasa atau belum, ya. Di alam kan kita nggak tahu nih, ini seberapa lama umurnya, seberapa lamanya dia di alam. Yang perlu diperhatikan adalah secara fisik saja. Ya, cari yang memang sudah betul-betul ada telurnya. Di episode sebelumnya kan saya sudah gambarkan, mungkin Bapak bisa nonton di episode sebelumnya, ya, tentang bagaimana membedakan ikan gabus yang sudah matang gonat atau yang belum, yang sudah ada telurnya apa yang belum. Jadi kalau kita dapat dari alam, kemudian ikan itu belum membawa telur atau mungkin masih muda, kalau kita campur, kita samakan jantan dan betina di situ jadi satu, ya mau ditunggu sampai setengah tahun pun kadang nggak bisa bertelur karena memang belum waktunya bertelur, ya.
dan belum matang gonad ya. Itu perlu diperhatikan Pak Nurul. Silahkan nanti lihat video saya sebelumnya, di situ sudah kita bahas tentang bagaimana induk ikan gabus yang sudah matang gonad atau yang belum ya. Kemudian ada yang pertanyaan berikutnya dari Doni yang ada di Klaten. Untuk pembesaran ikan gabus Pak, apa bisa diberi pakan udang? Kalau untuk masalah pakan pelet itu semua protein yang di situ kadarnya tertulis 30% atau mungkin bahkan lebih bisa digunakan untuk ikan gabus. Ya mau itu pakan udang, mungkin pakan udang bisa sampai 50%. Ada yang memang harganya juga mahal ya. Bisa lebih tinggi kadar proteinnya dibanding pakan apung ikan pada umumnya. Cuma pakan udang biasanya kebanyakan pakannya tenggelam ya. Jadi peletnya pelet tenggelam. Jadi kalau memang mau pakai udang ya pakan udang ya lebih bagus juga. Cuma dengan pakan kadar protein misalnya 30% itu saja sudah cukup untuk pembesaran ikan gabus di tempat kita. Jadi kalau mau cari pakan udang ya silahkan ya, bisa saja Pak ya. Kemudian berikutnya ada dari Bapak Dono, ini yang ada di Solo. Saya mau menanyakan Pak, saya sudah mencari bibit ikan gabus dari alam, tetapi setiap saya pelihara tiap hari ada yang mati, masih ukuran 1 cm kurang. Nah, apa Pak penyebab dan solusinya Pak? Mohon pencerahannya. Kalau bicara bibit yang kita ambil dari alam, itu kan faktornya banyak yang menyebabkan kematian benih ikan gabus itu. Jadi, nah itu kan ngambil kan masih kecil ya, masih 1 cm ya, 1 cm atau kurang, masih kecil sekali ya, masih kuning. Dan di situ perlakuannya memang saya sering katakan kalau memang di situ bisa memungkinkan bibit yang diambil dari alam itu kita ambil airnya juga ya. Jadi kita ambil airnya juga dari sungai itu, kita taruh di bak atau ember, bibit taruh situ dulu ya, untuk proses adaptasi perpindahan dengan air yang ada di sungai atau di rawa-rawa atau di sawah itu dengan yang ada di kolam kita. Kadang hal seperti itu yang saya lakukan bisa meningkatkan tingkat kehidupan yang tinggi ya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya, karena berdasarkan pengalaman saya, setelah nanti beberapa hari baru nanti diadaptasikan dengan air yang ada di kolam kita, diisi atau mulai dituangkan ke kolam untuk pembesaran benih. Tentunya kolam itu harus sudah ada air yang sudah diendapkan, misalnya 3-4 hari itu lebih bagus, nanti baru benih dimasukkan ke situ ya. Silakan Pak ya, nanti dicoba tips ini, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Oke, sekian dulu dari saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ikuti terus perjalanan dunia ikan gabus, karena di sini kita akan membahas tentang masalah seputar ikan gabus. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan nanti bisa langsung chat ke WA saya ataupun bisa menulis di kolom komentar ya. Di part-part berikutnya kita masih tetap akan menjawab dan memberikan solusi tentang budidaya ikan gabus. Sekian dari saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.